Mamayo, salam kenal, balik lagi dengan gua Sandy Fadliansa dan selamat datang di channel teman YouTube. Buat teman-teman YouTuber ataupun calon YouTuber, sangat penting sekali nih mengetahui jenis konten yang ada di YouTube, yaitu evergreen konten dan juga trending konten. Kenapa sih kita harus mengetahui kedua jenis konten ini? Karena dengan mengetahui kedua jenis konten ini, kita bisa membuat strategi dalam pembuatan konten video kita. Tentu saja agar viewer video kita bisa meningkat dan subscriber channel YouTube kita juga bisa bertambah. So, bagi teman-teman yang penasaran apa itu evergreen content dan apa itu trending content, tonton aja video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai, kita bumper dulu. Selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang, di channel ini gua memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel teman YouTube dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Nah, di video kali ini gue akan membahas dua jenis konten yang ada di YouTube, yaitu evergreen content dan trending content. Yang sebelumnya sudah gue sampaikan di awal video, apa sih manfaatnya ketika kita mengetahui kedua jenis konten ini? Apa sih yang dimaksud dengan evergreen content dan trending content? Oke, untuk yang pertama yaitu evergreen content. Penjelasan sederhananya adalah konten yang berfokus pada topik yang relevan saat ini dan tetap relevan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kita sebagai YouTuber harus pintar-pintar dalam mencari ide evergreen content karena ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ibaratnya kita membuat video untuk investasi jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu trending content. Penjelasan sederhananya adalah konten yang membahas hal-hal yang sedang viral atau populer di masyarakat. Nah, biasanya trending konten ini bertahan dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Kedua jenis konten ini memiliki ciri masing-masing. Agar mudah membedakannya, gua coba sajikannya dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Nah, mengenai evergreen content itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak memiliki waktu kadaluarsa. Artinya, video evergreen content akan dicari penonton dalam waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun, karena topiknya memang selalu relevan untuk ditonton. Yang kedua yaitu cirinya traffic penonton atau pencarian stabil. Karena topiknya bersifat umum, maka biasanya pencarian dari penonton itu stabil. Tidak melonjak terlalu tinggi, tapi juga tidak akan kehilangan minat penonton. Ciri yang ketiga dari evergreen content adalah bisa dibuat ulang. Untuk satu topik konten yang sama, kita bisa membuat videonya berulang-ulang. Hal ini memungkinkan karena ada update atau informasi tambahan yang kita masukkan dalam video yang baru. Sekarang kita masuk ke ciri dari trending content. Nah, sebenarnya ciri dari trending content itu berkebalikan dari evergreen content. Ciri yang pertama dari trending content yaitu memiliki waktu kadaluarsa. Karena hal-hal yang viral dan populer di masyarakat itu terus berubah, maka umur dari trending content juga tidak lama. Ada yang bertahan hanya seminggu atau mungkin dalam hitungan bulan saja. Nah, ciri yang kedua dari trending content yaitu traffic kunjungan tinggi tapi dalam waktu sesaat saja. Karena faktor viral, otomatis pencarian trending content itu sangat tinggi dalam beberapa waktu, terutama ketika topik tersebut masih dibicarakan di masyarakat. Jadi memang ini adalah keuntungan dari trending content. Kita bisa meningkatkan viewer sangat cepat dalam waktu singkat. Kemudian ciri yang ketiga dari trending content adalah tidak bisa dibuat ulang kecuali peristiwa yang sama terjadi kembali. Sebagai contoh, ketika tahun 2019, topik konten yang sangat hangat dan menarik adalah mengenai pemilihan Presiden Indonesia. Jika di bulan April tahun 2019 kita membuat konten tentang Pilpres, maka pencarian saat itu sangat tinggi. Tapi di tahun 2020 ini tentu saja konten tersebut sudah tidak menarik lagi. Nah, kita bisa saja membuat trending konten yang sejenis dengan catatan peristiwa yang sama itu terulang kembali. Katakanlah nanti di pemilihan umum tahun 2024.
Oke, itu dia definisi sederhana dan juga ciri dari kedua jenis konten, yaitu evergreen content dan juga trending content. Lalu, apa contoh dari kedua jenis konten tersebut? Nah, untuk contoh dari evergreen content sebenarnya ada banyak sekali, karena biasanya memang pembahasannya itu yang bersifat umum. Tapi perlu diingat bahwa evergreen content itu bertahan sangat lama dalam mesin pencarian. Oleh karena itu, biasanya persaingannya itu sangat ketat, dan kita memerlukan yang namanya ilmu SEO dan juga optimasi kata kunci agar video kita bisa bersaing dengan video-video yang lain. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari evergreen content yang bisa teman-teman buat. Misalnya dari topik how to atau bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana membuat sesuatu. Misalnya cara membangun bisnis, cara merakit mainan, cara mencari jodoh, dan lain-lain. Kemudian topik mengenai suatu definisi, misalnya istilah dalam hukum, apa itu saham, apa itu YouTube, dan lain sebagainya. Bisa juga teman-teman membuat konten sejarah yang umum, misalnya sejarah Facebook, sejarah kerajaan di Indonesia, sejarah Perang Dunia Kedua, dan lain-lain. Atau bisa juga membuat video yang membagikan tips dan trik, misalnya tips menjadi penulis buku, tips menjadi pemain bola, atau tips menjadi investor, dan lain-lain. Yang terakhir, konten mengenai studi kasus, misalnya mengapa kita bisa terkena virus, alasan hubungan suami istri kurang harmonis, kemudian penyebab kecanduan gadget pada anak-anak milenial, dan lain-lain. Itu dia contoh-contoh dari evergreen content, jadi memang sangat banyak sekali pilihannya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari trending content. Misalnya adalah topik dari pemilihan presiden tahun 2019. Jadi memang topik ini itu sangat hangat dan banyak dibicarakan ketika menjelang pemilihan presiden di tahun 2019. Nah, kalau misalnya untuk tahun 2020, misalnya tentang virus corona di tahun 2020. Atau dulu ada juga lagu Gangnam Style yang sangat viral. Terus ada juga konten Om Telolet Om yang sempat viral di masyarakat. Dan masih banyak lagi konten-konten yang sempat viral pada waktunya. Oke, definisi sudah, ciri-ciri sudah, dan tadi juga sudah gue berikan contoh dari kedua jenis konten ini, yaitu evergreen content dan juga trending content. Lalu pertanyaannya, sebaiknya kita membuat konten yang mana? Nah, jawabannya adalah kita harus membuat kedua konten ini. Karena baik evergreen content maupun trending content itu sama-sama penting. Keduanya saling melengkapi untuk meningkatkan jumlah viewer video kita maupun menambah subscriber channel YouTube kita. Jadi misalnya kita fokus membuat evergreen content, maka pertumbuhan channel YouTube kita itu akan lambat. Penonton video-video kita itu relatif stabil, makanya kita memerlukan trending content untuk mendongkrak walaupun dalam waktu sesaat, tapi itu akan meningkatkan jumlah viewer video kita. Nah, sebaliknya ya, kalau kita misalnya fokus terhadap trending content, maka kita tidak punya video untuk investasi jangka panjang. Kita hanya akan disibukkan untuk membuat konten-konten yang viral dalam waktu sesaat. Jadi sekali lagi, baik itu evergreen content ataupun trending content sangat penting untuk kita buat untuk channel YouTube kita. Nah, sebagai tips tambahan dari gua, kira-kira lebih banyak mana porsinya, membuat evergreen content atau trending content? Nah, sebaiknya teman-teman secara rutin nih membuat evergreen content. Tapi begitu ada satu peristiwa yang viral, teman-teman membuat video trending content. Nah, sebagai tambahan lagi dari gua, nah trending content yang teman-teman buat itu sebaiknya berkaitan juga dengan pembahasan yang ada di channel YouTube teman-teman semua. Jangan karena hanya mengejar trending atau mengejar viral, itu pembahasannya keluar dari pembahasan channel YouTube teman-teman semua. Sebagai contoh misalnya channel teman YouTube nih. Jadi di tahun 2020 ini kan rame tentang corona. Maka gua membuat pembahasan mengenai virus corona, tapi yang berkenaan dengan dampaknya terhadap YouTube ataupun YouTuber, atau yang masih baru kemarin masalah gugatan RCTI terhadap undang-undang penyiaran yang isunya akan membatasi konten kreator atau YouTuber. Maka gue membuat pembahasannya. Nah, inilah yang disebut dengan trending content, artinya menangkap isu yang lagi rame di masyarakat dan menjadikan konten untuk channel YouTube kita. Tapi sekali lagi berkaitan dengan pembahasan dalam konten-konten yang biasanya kita buat. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan mengenai evergreen content dan juga trending content.
Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan misalnya kalau teman-teman punya pendapat lain atau mau menambahkan pendapat, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Atau misalnya ada yang mau diskusi ataupun bertanya, juga silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel Teman YouTube, karena gue tetap akan memberikan informasi-informasi penting mengenai YouTube dan juga YouTuber. So, teman-teman semua jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.